Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sedulurku sekalian, jumpa kembali dengan saya Agung Wisnuwardana. Ngapunten, mohon maaf saya mau sharing sedikit lagi di hadapan panjenengan. Beberapa waktu terakhir ini, dunia dan negeri ini banyak perbincangan tentang khilafah Islamiyah atau sering disebut dengan khilafah. Apa itu khilafah? Khilafah adalah kepemimpinan umat Islam yang menerapkan syariah Islam secara kafah di dalam negeri dan menyebarluaskan Islam ke luar negeri, ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Ribuan tahun umat Islam hidup dalam naungan khilafah. Ribuan tahun umat Islam disatukan dengan khilafah. Ribuan tahun umat Islam dibangun ketakwaannya dalam naungan khilafah. Dan ribuan tahun umat manusia, muslim maupun non-muslim, dibangun kesejahteraan dan kemakmurannya oleh khilafah. Tapi saudara, pertanggal 28 Rajab 1342 Hijriah, yang beberapa hari lagi berarti genap 100 tahun umat Islam hidup tanpa khilafah. Karena pada tanggal itu daulah khilafah Turki Utsmani dihancurkan, diruntuhkan oleh Mustafa Kemal dengan backup Inggris laknatullah alaih. Runtuhnya khilafah Turki Utsmani menimbulkan keguncangan di dunia Islam, termasuk di negeri ini. Umat Islam negeri ini 5 bulan berikutnya membuat pertemuan penting di Surabaya, tepat pada tanggal 4 sampai 5 Oktober 1924. Ada keputusan penting di dalamnya. Pertama, khilafah adalah wajib. Kedua, penting untuk mengirimkan delegasi Indonesia ke Kongres Khilafah di Kairo. Yang ketiga, membentuk komite khilafah sebagai wadah umat Islam negeri ini untuk memperjuangkan kembali tegaknya khilafah. Komite khilafah ini diketuai oleh Haji Wondo Sudirjo dan wakil ketuanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Runtuhnya khilafah Turki Utsmani memang menimbulkan nestapa dan malapetaka di dunia Islam, termasuk di negeri ini. Yang pertama, umat Islam terpecah belah menjadi lebih dari 50 negara bangsa, nation state. Negara yang dibangun dengan ikatan kebangsaan, ikatan nasionalisme, right or wrong is my country, benar atau salah itulah negaraku, lepas dari ikatan Islam. Sehingga satu bagian wilayah terpisah dengan bagian wilayah yang lain. Sakitnya satu wilayah tidak dirasakan oleh sakitnya wilayah yang lain. Akhirnya umat Islam pun dinista secara fisik sampai hari ini. Bahkan di negeri ini, nuansa nasionalisme ini telah lahir sebelum runtuhnya khilafah. Tepat pada tahun 1908 di Turki berdiri Young Turk Movement, gerakan Turki muda yang dipimpin oleh Mustafa Kemal. Di Indonesia berdiri Budi Utomo. Budi Utomo pernah menyampaikan sesuatu yang penting. Lewat ketuanya dia mengatakan, perkembangan yang terjadi di Turki adalah petunjuk jelas bahwa cita-cita pan-Islamisme telah digantikan oleh nasionalisme. Saat itu mungkin orang tidak sadar bahwa nasionalisme inilah yang memecah belah umat Islam, dan akhirnya umat Islam itu hancur berkeping-keping, tidak ada kepedulian satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, muncullah apa yang disebut dengan sekularisme di bidang politik. Pemisahan agama dengan negara di bidang politik yang melahirkan demokrasi. Hukum-hukum manusia di atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat suci. Mulai saat itulah hukum-hukum Allah tidak diterapkan untuk mengatur negara, dan akhirnya hukum manusia yang dipakai. Kerusakan pun terjadi di mana-mana. Di negeri ini pasca runtuhnya khilafah pada tahun 1940, Soekarno pernah mengatakan, membuat satu risalah penting. Apa risalahnya? Apa sebab Turki memisahkan agama dan negara? Soekarno pernah membuat pernyataan penting. Pemisahan agama dan negara merupakan keniscayaan untuk kemajuan. Saya katakan, inilah yang menyebabkan hukum-hukum Allah tidak diterapkan. Sekularisme, pemisahan agama dengan negara. Itu terjadi sampai hari ini.
di dunia Islam termasuk di negeri ini. Yang ketiga, muncullah sekularisme di bidang ekonomi yang kemudian disebut dengan kapitalisme. Kapitalisme inilah yang mengeruk kekayaan sumber daya alam negeri ini dan negeri-negeri muslim lainnya. Diambil, disedot oleh negara-negara kapitalis global. Akhirnya menyebabkan negeri ini dan negeri-negeri muslim lainnya apa? Menjadi negeri miskin, negeri pecundang, negeri berkembang saja di bawah kendali negara-negara kapitalisme global. Menyedihkan memang. Sangat menyedihkan. Negeri ini memiliki potensi hebat sebenarnya. Tapi sayang potensi-potensi ini bawah naungan kapitalisme global. Indonesia yang pertama berada di tengah-tengah kawasan Indo-Pasifik yang sangat strategis, yang saat ini menjadi magnet dari perekonomian global. Ini posisi yang strategis. Tapi ternyata posisi ini banyak dimanfaatkan oleh kapitalisme global. Yang kedua, Indonesia itu memiliki titik strategis karena memiliki 4 titik sumbat. Ada Selat Malaka, ada Selat Sunda, ada Selat Lombok, ada Selat Ombai Wetar. Perdagangan dari barat ke timur, timur ke barat lewat sumbatan ini. Kalau titik sumbat ini benar-benar dikendalikan oleh negeri ini secara mandiri, maka dia bisa mengendalikan perdagangan global. Tapi sayangnya, titik-titik sumbat ini dikendalikan oleh kapitalisme global. Yang ketiga, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Potensinya hebat. Minyak, gas, mineral, batu bara, ikan di bawah lautnya. Kekayaan yang luar biasa. Salah satu saja saya katakan, nikel. Indonesia itu raja nikel. Komoditas nikelnya terbesar dunia. Dan Anda perlu tahu bahwa nikel ini adalah bahan dasar penting pembuatan produk yang namanya lithium baterai. Lithium baterai inilah yang akan digunakan menjadi bahan penting, komponen penting mobil listrik. Kalaulah ini menjadi milik benar-benar Indonesia, maka Indonesia akan menjadi raja mobil listrik dunia. Tapi sayang, semua ini dikuasai oleh kapitalisme global. Yang keempat, Indonesia memiliki bonus demografi. Manusia dengan usia produktifnya banyak, yang tidak produktif sedikit. Ini potensi luar biasa, tapi sayangnya ini hanya dijadikan buruh murah oleh para kapitalis. 4 potensi ini ternyata telah dikuasai oleh kapitalisme global. Kalau Indonesia ingin menjadi hebat, Indonesia ingin menjadi adidaya, maka harus mandiri, lepas dari kapitalisme. Dan yang bisa melawan kapitalisme hanyalah khilafah Islamiyah. Kalau Indonesia dan umat Islam Indonesia mengambil khilafah sebagai institusi penting, dan ini menjadi institusi yang akan menaungi umat Islam dan semuanya diterapkan syariah Islam secara kafah dan menjadi lawan penting kapitalisme, maka Indonesia akan menjadi negara adidaya. Dan catat secara khusus, umat Islam Indonesia adalah mayoritas. Tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita adalah saudara tua negeri-negeri muslim yang lain. Kita punya tanggung jawab lebih. Tegaknya khilafah, salah satunya di Indonesia ini, adalah menjadi penting. Dan kita benar-benar punya tanggung jawab sebagai saudara tua. Khilafah Islamiyah tegak di Indonesia dan akan menaungi negeri-negeri muslim di tempat-tempat yang lainnya. Saudaraku sekalian, di waktu yang cerah ini, di waktu yang baik ini, saya menyampaikan, tegaknya khilafah itu sebuah kepastian, seperti hadirnya matahari di esok pagi. Tak bisa dihentikan oleh siapapun, karena dia adalah janji Allah dan kabar gembira dari Rasulullah Muhammad SAW. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Sekarang pertanyaannya, Anda mau ikut serta atau berdiam diri? Kalau Anda berdiam diri, tergilas oleh perubahan yang pasti ini. Kalau Anda ikut serta, maka kita akan menjadi bagian dari perubahan besar ke depan. Indonesia menuju tegaknya khilafah, dan khilafah ini nanti akan menaungi negeri-negeri muslim kembali jaya, kembali makmur, kembali takwa. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.